Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my beloved students. Welcome again to English lesson. And now we are going to learn about passive voice. Okay, students, before we begin the lesson, let's take pray first. Okay, thank you. Jangan lupa untuk isi the attendance list atau presensi daftar hari-hari ini yang sudah ibu list di Google Classroom. Oke. Pengertian dari passive voice. Seperti yang kita ketahui untuk passive voice di sini, di mana passive voice atau kalimat pasif adalah bentuk tata bahasa di mana subjek kalimat tidak melakukan suatu tindakan, melainkan menerima aksi dari pelaku aksi atau door of action yang dapat disebutkan ataupun tidak. Sebaliknya, pada kalimat aktif atau active voice berhubungan langsung dengan kata kerja verb yang bertindak sebagai pelaku aksi. Beberapa kalimat aktif dapat diubah menjadi pasif, khususnya kalimat aktif transitif, verb yang diikuti direct object. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut, kita langsung ke rumus dari passive voice itu sendiri. Rumus passive voice. Untuk passive voice itu sendiri dibentuk dari auxiliary verb dan past participle. Untuk auxiliary verb sendiri bisa kita lihat dari penggunaan contoh di sebelah kanan. Ya, auxiliary verb yang digunakan pada passive voice dapat berupa primary auxiliary verb yang kita kenal dengan are, am, is, was, dan were bila dalam bentuk past. Lalu, yang keduanya kombinasi antara dua primary auxiliary verb. Di sini ada penggunaan to be, am, is, are atau is are diikuti dengan being, lalu was atau were being atau has, have, been. Atau and the last kombinasi primary auxiliary verb dan modal auxiliary verb. Di sini kita menggunakan will be, will have been. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke contoh kalimat pasif. Nah, sebelum dari contoh kalimat pasif itu sendiri, di sini ada beberapa di mana passive voice terbagi dari beberapa tenses. Untuk tenses yang pertama, di mana di sini penggunaan tenses present simple tense. Untuk present simple tense di sini, active voice-nya menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja ke-1, sedangkan bentuk voice-nya, passive voice-nya bisa kalian lihat di mana ada to be, ada be di sini, am, is, are diikuti verb 3 atau kata kerja ketiga. Lalu, tenses yang kedua, present continuous tense. Untuk present continuous tense, di mana active voice yang sering kita gunakan membuat kalimat sehari-hari bisa diikuti dengan to be di sini yang diikuti kata kerja yang tambahkan ing. Sedangkan pada passive voice-nya, be itu sendiri am, is, are, diikuti be ditambahkan being, lalu ditambahkan lagi kata kerja bentuk ketiga. Lalu, present perfect tense. Pada present perfect tense di sini, active voice-nya have atau has depend on the subject of course. Have or has diikuti kata kerja ketiga, sedangkan pada passive voice-nya have atau has ditambahkan been lalu diikuti kata kerja ketiga, verb 3. Lalu past simple tense. Past simple tense di mana active voice-nya menggunakan kata kerja kedua dan otomatis the clues of passive voice always use verb 3. I'm really sorry kalau ada salah penulisan di sini yang pada present continuous tense pada passive voice-nya itu be ditambahkan being lalu ditambahkan kata kerja ketiga ya, bukan ing. Let's continue again. Past simple tense verb 2 di sini di mana passive voice-nya be-nya bentuk lampau yaitu was atau were diikuti verb 3.
Nah, pada tenses past continuous tense, di mana active voice-nya yang bisa kita gunakan was, were, diikuti verb ing, sedangkan pada passive voice-nya, be-nya tetap sama was atau were, different on the subject, lalu diikuti being, dan diikuti verb 3. And then, next, past perfect tense. For the past perfect tense, active voice di mana menggunakan had lalu diikuti verb 3, sedangkan pada passive voice-nya menggunakan had, been, follow verb 3. Future simple tense. For the future simple tense di sini di mana menggunakan will, bare infinitive, atau maksudnya benar-benar to infinitive, kata kerja asli. Lalu pada passive voice-nya menggunakan will be follow verb 3. Sedangkan pada future perfect tense di sini di mana menggunakan auxiliary verb itu dengan menggunakan will, pertama yang menggunakan will, have, verb 3, sedangkan yang bisa pada rumus yang keduanya itu menggunakan be, am, is, are, lalu diikuti going to, ditambahkan be, ditambahkan verb 3. Begitu pula dengan passive voice-nya. Bila menggunakan will, tentu saja passive voice-nya menggunakan will, diikuti have, been, lalu verb 3. Sedangkan bila menggunakan auxiliary be, di sini am, is, are, almost the same. Passive voice-nya pun sama menggunakan am, is, are, going to, plus be, plus verb 3. And the last infinitive. Infinitive itu benar-benar pure kata kerja asli. To, verb 1. Sedangkan passive voice-nya to, be, verb 3. Kesimpulannya, setiap kalimat pasif harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Next. Contoh passive voice dari berbagai tenses. Di sini Ibu hanya memberikan contoh 5 saja dulu supaya kalian tidak bingung. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, nanti Ibu kita review again the next meeting. Bisa dilihat pada contoh yang pertama, I am paid in dollars. Saya dibayar dalam dolar. Bisa kalian lihat di sini, I'm paid. Saya dibayar. Nah, ini dari to be jelas di sini, be-nya adalah am, paid itu kata kerja ketiga dari pay. Dan maka untuk simple tenses di sini menggunakan simple present tense. Sample of number 2. My shoes are washed every month. Ini pun hampir sama dengan contoh nomor 1. My shoes are washed every month. Semua sepatu saya dicuci setiap bulan. Semua sepatu saya dicuci setiap bulan. Ini pun masih sama rumus simple present tense, di mana ada be-nya jelas yaitu are, diikuti kata kerja ketiga yaitu washed. Jadi masih simple present tense. Look at the sample of number 3. The book was edited by Beatrice Sparks. Buku tersebut disunting oleh Beatrice Sparks. Bisa kalian lihat di sini, di mana be yang digunakan adalah was, lalu diikuti kata kerja ketiganya adalah edited. Karena di sini penggunaan be-nya was lampau, maka ini merupakan contoh simple past tense. Sample of number 4. The store will be closed. Toko itu akan ditutup. Untuk auxiliary-nya di sini bisa kalian lihat di mana menggunakan will, karena ini bentuk pasif maka ditambahkan be, will be. Diikuti kata kerja ketiga yaitu closed. Toko itu akan ditutup. Karena jelas di sini menggunakan will, maka ini merupakan contoh simple future tense. And the last, number 5. The room is being cleaned now. Ruangan itu sedang dibersihkan sekarang. Di sini bisa kalian lihat di mana be yang digunakan dalam bentuk present karena be di sini adalah is, lalu diikuti being. Menggunakan being berarti menunjukkan
kalimat ini dalam bentuk continuous. Lalu adapun kata kerjanya adalah clean, kata kerja ketiga. Jadi ini merupakan contoh dari tenses present continuous tense. Okay, students, I think it's enough for today. We'll continue again next meeting. Please stay calm, stay safe, and stay healthy. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.